Sekarang siapapun yang menyuarakan kebenaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu tanpa peduli substansinya akan langsung dicap Wahabi. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Kalau lu mengganggu kepentingan, maka label-label Wahabi pun akan lu dapetin. Dari diskusi kemarin antara Gus Ulil dari PBNU dan Greenpeace, sumpah banyak banget sesat pikir atau logical fallacy dari Gus Ulil. Nah, ini pertanyaan fundamentalnya. Kenapa sih kita harus begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Kalau kita nggak hati-hati dan cermat, sesat pikir ini bisa bahaya banget dan bisa mempengaruhi banyak orang. Makanya di pembahasan kita kali ini, kita harus luruskan, kita koreksi dan kita benarkan arah pikiran yang tersesat Gus Ulil. Jadi simak videonya sampai habis, mari kita bahas. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Jadi gini, konservasi itu sejatinya memberikan jaminan hidup pada masyarakat adat, masyarakat nelayan, dan semua orang yang hidup di Raja Ampat. Mereka hidup dari laut literally. Menurut gue, tambang itu adalah pilihan yang terakhir ketika Raja Ampat sudah benar-benar kehabisan potensi lain. Kenapa? Karena daya rusaknya itu sangat besar. Teman-teman, argumen-argumen yang disampaikan Gus Ulil di tayangan itu sebenarnya enggak susah buat dipatahin sesat pikirnya. Sesat pikir pertama yang sangat jelas terlihat itu adalah strawman fallacy. Dan ini tercantum jelas sekali dalam istilah yang beliau sebut Wahabi lingkungan. Seakan-akan yang menolak pertambangan ini semuanya adalah aktivis lingkungan yang anti industri dan kemajuan. Jelas ini keliru. Kenapa? Karena faktanya penolakan tambang nikel di Raja Ampat itu bukan cuma soal idealisme lingkungan, tapi ini soal perhitungan untung rugi secara ekonomi, ekologi, sosial, dan jangka panjang. Jadi ini sesat pikir karena menyederhanakan posisi lawan jadi karakter lemah yang mudah diserang. Seakan-akan alasan penolakan cuma masalah lingkungan, padahal aslinya udah ngerusak lingkungan, nggak cuan pula. Mau bilang ini majuin ekonomi, ekonominya siapa? Papua Barat Daya masih masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia dan Raja Ampat masuk dalam 3 kabupaten termiskin di sana. Nah, kalau pertimbangan ini memang benar-benar bisa bikin penduduk sejahtera, pendapatan meningkat, hidup lebih baik, maka daerah kayak Riau, Jambi, Papua, dan Maluku pasti lepas dari kemiskinan dan jadi provinsi paling sejahtera. Bukannya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Gue bukan aktivis lingkungan, gue bukan anti tambang dan nikel, bukan anti hilirisasi dan industri. Handphone gue dari nikel. Gue cuman anti kebodohan aja teman-teman. Ngapain lu maksain nambang di daerah yang mana tanpa resiko apapun, tanpa merusak apapun. Lu bisa dapat duit lebih banyak jika tidak dilakukan pertambangan di situ. Jika dibiarkan itu jadi daerah konservasi, terus lu bikin tambang di situ, kan itu berarti kognitif lu bermasalah gitu. Selanjutnya, sesat pikir lain yang kita jumpai itu adalah false dichotomy. Jadi maksudnya apa? Seolah-olah kita harus memilih antara pertumbuhan ekonomi lewat tambang dan menjaga lingkungan. Padahal dua hal ini bisa saling mendukung kalau kita pakai pendekatan yang benar teman-teman. Faktanya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ekowisata, konservasi, perikanan, jasa lingkungan itu bisa memberikan penghasilan berkali-kali lipat dengan resiko kerusakan yang nyaris tidak ada atau jauh lebih kecil. Terus belum lagi kita bicara soal blue carbon dan jasa lingkungan lainnya yang bisa diserap sebagai bagian dari mekanisme pasar karbon global. Jadi ya Gus Ulil ini terjebak dikotomi palsu, padahal menjaga lingkungan justru bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, jadi enggak kontradiktif gitu. Terus ada yang namanya discounting the future. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini fokus pada nilai jangka pendek yang kita tahu juga enggak besar-besar amat dan mengabaikan kerugian jangka panjang seperti hilangnya ekosistem, kerusakan biodiversitas, dan peluang ekonomi lintas generasi. Nah faktanya Raja Ampat itu punya nilai konservasi dan reputasi global yang bisa dimonetisasi selama ratusan tahun teman-teman. Kerusakan pada Raja Ampat itu bisa menghancurkan kredibilitas Indonesia dalam negosiasi global soal iklim dan konservasi, yang mana ini jadi prioritas utama di seluruh forum internasional sekarang. Dan salah satunya ya G20. Di situ itu benar-benar dijelasin seberapa pentingnya menjaga daerah-daerah seperti ini dan seberapa menguntungkannya bagi suatu negara untuk menjaga daerah seperti ini. Yang pemerintah kita lakukan sekarang malah sebaliknya gitu. Keempat, appeal to pragmatism. Maksudnya apa? Maksudnya argumen seperti
Kita harus realistis, tambang itu perlu. Itu kan terdengar pragmatis ya teman-teman, tapi sebenarnya ini tanpa kalkulasi cost benefit yang akurat. Jadi kayak pembenaran kosong gitu. Karena faktanya, bahkan secara ekonomi, tambang di Pulau Gag itu bukanlah opsi optimal. 59 juta ton itu bakal habis dalam 20 tahun gitu, dengan fluktuasi harga dan cost operasional yang besar. Belum lagi kita harus menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas tambang tersebut. Dan itu di luar gugatan internasional, reputasi, konflik sosial, kehancuran ekosistem laut tropis yang terpadat di dunia, dan beberapa masalah yang lain. Jadi realisme tanpa data yang komprehensif itu cuma jadi ilusi semua gitu. Udah ilusi semua pula. Tapi kan Bang, tambang itu gak bisa dibuat di tempat. Tambang itu bisa dibuat kalau ada cadangannya. Dan Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia ini. Ini aset kita yang berharga jika dikelola dengan baik. Oke, benar sekali nikel kita banyak. Tapi tahu nggak, nikel di Raja Ampat itu berapa persen dari total nikel kita keseluruhan? Ya cuma 2-3%. Salah satu yang paling kecil kalau dibandingkan dengan daerah seperti Sulawesi dan Maluku. Masa lu untuk 2% ini menghancurkan potensi ekonomi raksasa yang jauh lebih besar? Trade off-nya, cost benefit-nya, ya nggak masuk. Bahkan pakai hitungan paling simpel sekalipun. Sekali lagi gue bilang, selama memenuhi syarat, nikel itu bisa lo dapat di berbagai tempat di Indonesia. Tapi ya lu cuma bisa punya satu Raja Ampat aja. Ini sebenarnya udah gila sih. Nggak ada tambang yang nggak ngerusak ekosistem. Itu nggak ada. Itu kuncinya. Coba lu tanya deh dengan teman-teman lu yang pro juga gitu. Tapi kan Bang, pemerintah itu mewajibkan reklamasi dan pasca tambang. Perusahaan harus menyetor dana jaminan reklamasi. Jadi bisa dipastikan semua lahan bekas tambang itu akan kembali ke fungsi awalnya. Udah gini, mana sih daerah bekas pertambangan yang berhasil direstorasi dan pulih? Pertambangan mana yang ekosistemnya balik kapal tuh yang mana? Tapi Bang, dengan kontribusi PDRB mencapai 40%, apakah mungkin industri tambang itu zero multiplier effect? Ya bisa, tambangnya itu kan high capital low labor gitu. Artinya modal besar, tenaga kerjanya kecil, duitnya nggak muter ke warga, tapi ke pusat, ke vendor luar, ke pembeli luar negeri. Terus kalau kita ngomongin multiplier efeknya, tergantung pada jumlah uang yang diputar di lokal itu kan pemahamannya. Nah, kalau lu ngomongin pariwisata dan konservasi, terus lu ngomongin soal perikanan dan lain sebagainya, uang dari wisatawan masuk ke warung, penginapan rakyat, dan berputar di sekeliling masyarakat. Kalau tambang, lu bayar royalti ke pusat, alat dan bahan baku impor, tenaga kerjanya, uangnya justru keluar dari daerah sebanyak-banyaknya. Ada ratusan tenaga kerja lokal dibandingin dengan kompetensi keseluruhannya. Jelas enggak seimbang. Dan banyak studi yang menunjukkan tambang bisa jadi penyebab diindustrialisasi lokal. Karena besar nominal belum tentu sama dengan besar dampaknya buat masyarakat. Makanya World Bank sama IMF itu mendefinisikan pertambangan sebagai resor yang terkutuk. Karena multiplier effect yang rendah dan volatilitas yang tinggi. Itulah kenapa, balik lagi, Papua tetap gitu-gitu aja. Riau tetap gitu-gitu aja. Jambi tetap gitu-gitu aja. Maluku tetap gitu-gitu aja. Yang mendapatkan asas manfaatnya segelintir orang. Yang menanggung bebannya seluruhnya. PAD 31M memang gede, tapi coba lihat juga dari hasil SDA-nya Bang. 154M itu dibiarkan pemerintah pusat kepada Pemkap Raja Ampat untuk mendanai pembangunan di sana sebagai bagi hasil atas royalti tambang yang dibayarkan oleh perusahaan. Gini, bagi hasil itu dana yang diturunkan pusat ke Pemda, sedangkan PAD adalah pendapatan yang didapat dari Pemda yang asalnya dari aktivitas ekonomi di masyarakat. Jadi bagi hasil sama PAD, kalau lu bandingin itu gimana? Narasi ini jelas keliru total secara konseptual dan teknis fiskal. Jadi kita bedah satu-satu. Karena pertama, konsepnya nih ya, kayak gue bilang tadi, PAD itu ngejelasin seberapa aktif aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat lokal sehingga mampu menghasilkan pajak, retribusi, pendapatan asli dari aset maupun layanan daerah. Nah, secara sederhana, PAD adalah ukuran kesehatan ekonomi lokal karena dia merupakan refleksi langsung bahwa masyarakat memang produktif dan sejahtera secara ekonomi sehingga pemerintah daerah itu bisa mendapatkan pemasukan dari aktivitas masyarakat. Dan ini sebaliknya nih, dana bagi hasil atau DBH adalah mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah sebagai bentuk kompensasi karena sumber daya alam daerah itu dieksploitasi. DBH bukan berasal dari aktivitas ekonomi langsung masyarakat, tapi dari pembayaran royalti yang dilakukan perusahaan tambang ke pemerintah pusat. Dengan kata lain, DBH adalah dana kompensasi. Lu ngerti? Dana kompensasi itu uang pengganti karena SDA lu udah dikeruk, diambil, dirampok, dan lain sebagainya. Jadi menyamakan DBH dengan PAD adalah kesalahan konsep yang serius. DBH adalah transfer fiskal, sementara PAD adalah hasil aktivitas ekonomi nyata dari masyarakat lokal. Dan DBH tidak sama sekali menggambarkan kesejahteraan lokal. DBH memang jumlahnya besar, tapi harus dipahami alokasi dan penggunaannya juga sangat spesifik. Sudahlah, DBH bisa saja dipakai untuk belanja lain yang memang tidak langsung menyentuh masyarakat. Enggak otomatis, itu DBH menciptakan kesejahteraan di level akar rumput. Faktanya, banyak daerah penghasil SDA besar yang menerima DBH yang tinggi. Tapi kemiskinan dan ketimpangan ekonominya juga masih sangat tinggi. Kenapa? Karena yaitu tadi, DBH itu hanya sekedar transfer fiskal, bukan bukti aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika tambangnya habis, DBH-nya juga habis. Sedangkan PAD kan dia bisa menggulung terus kalau ekosistemnya baik. Kalau ekosistemnya baik, ekonominya baik, masyarakatnya sejahtera.
Jadi yang membandingkan antara DBH dan PAD ini kayak membandingkan uang ganti rugi karena rumah dirusak dengan penghasilan rutin dari usaha sendiri. Sumbernya beda, sifatnya beda, dan dampaknya beda total. Oke, segini saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.